Bisa dibilang satu dunia masih sulit. Jadi bisa dilihat di luaran juga belum banyak orang yang punya ikan ini. Jadi ini salah satu ikan yang langka, apalagi piebald dan albino. Karena dia albino, bagian putihnya itu makin putih dan sampingnya tuh jadinya pink. Nah, jadi seakan-akan kalau kita lihat tuh ikannya nyala, glow in the dark. Piebald albino ini sangat sulit dan sangat langka. Tapi di Rumah Main Indonesia, kalian bisa lihat pari ini. Halo teman main, ketemu lagi sama Koko. Hari ini nih akan ada pari masuk nih di Rumah Main. Pari-pari keren, pari-pari bagus masuk dari Aqua Premier. Tapi sayang banget, Koko hari ini nggak bisa hadir di sana. Nah, Koko mau langsung video call si Ko Hendy. Ikutin nih keseruan video callnya. Halo Ko Hendy, gimana kabar? Saya lihat gila penjualannya makin melejit ya Ko Hendy ya. Baik, Dit. Gimana kabarnya? Gak apa-apa, nanti kita ketemuan ya. Ini kebetulan lagi bawa pari nih buat dituang. Ko Hendy, hari ini kira-kira bawa berapa banyak pari nih kok ke Rumah Main kok? Total kita bawa hari ini 18 buat di Rumah Main. Jadi nanti kita mau tuang satu. Wah banyak ya Ko Hendy ya. Ko Hendy, yang satu ini bisa jelasin nggak kok jenisnya apa? Boleh. Ini yang paling langka nih sekarang nih, piebald. Ini jadi ikan ini punya dua gen langka di satu ikan. Jadi ada gen piebald dan albinonya. Nah ini kita display di Rumah Main. Ada dua kualitas. Nanti bisa dilihat terus sampai sini. Untuk kelaminnya sendiri, untuk jenis kelaminnya dua-duanya jantan ya? Iya, dua-duanya jantan yang ini. Dua-duanya jantan, jadi nanti bisa dilihat aja langsung ada torpedonya dua-duanya. Nah, Ko Hendy, untuk pari ini nih perawatannya susah nggak untuk yang jenis ini nih Ko Hendy? Sama aja sih kalau albino sama yang biasa. Sebenarnya pari semuanya sama aja. Yang penting airnya sama oksigen yang cukup, ya, makannya juga cukup. Oke, Ko Hendy, untuk pari albino ini ukuran berapa Ko Hendy? Nah, yang ini kebetulan piebaldnya gede. Ini ukurannya 25 cm. Jadi ini udah stabil banget dan kuat banget. Sekalian saya mau tanya, kalau di pari 25 cm itu masuknya udah apa nih kok kelasnya kok? Bisa dibilang hampir dewasa. Jadi sudah siap. Mungkin dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan lagi sudah siap kawin. Sama saya mau tanya nih, untuk pari jenis albino sendiri
ketimbang pari yang biasa? Apakah ada perbedaan daya tahan tubuhnya? Kalau size yang udah di atas 15 cm rata-rata semua sih udah cukup kuat. Memang albino waktu kecil lebih rentan, tapi kalau yang udah distabilin, udah makannya bagus, itu udah cukup, udah kuat. Oke. Ko Hendy, ini kita langsung bisa masukin ke akuarium Bisa, kok? bisa. Ini kita udah diamin. Tadi udah pelan-pelan udah dituang dulu sedikit. Tuang sekali lagi, airnya diaklimasi lagi sekali lagi. Habis itu kita bisa langsung tuang. Soalnya ikannya juga udah aktif banget, udah kelihatan. Oh, berarti bisa jadi patokan juga ya, ketika ikan itu sudah kelihatan aktif, berarti dia sudah siap dipindah ke tank ya Ko Hendy ya? Bisa. Berarti airnya juga udah stabil dia. Nah, Ko Hendy, kemarin kan kita bikin judulnya itu kan 20 cm kok. 20 cm. Tapi ini yang datang 25 cm kok. Gimana nih Ko Hendy? Ini kebetulan memang spesial buat rumah main, Dit. Jadi ini kita siapin 25 cm. Jadi siapa cepet dia dapat untuk yang pertama ini. Jadi untuk harga ini biasanya kita mungkin nanti akan dijualnya itu sekitar 15 sampai 17 cm. 15 sampai 18 cm. Nah, ini untuk yang perdana kita kasih yang besar. Jadi ya siapa cepat dia dapat, dia bisa ya dapat ini udah calon indukan. Oke, Ko Hendy, terima kasih banyak ya loh kok. Terima kasih supportnya loh kok. Thank you. Nah, Ko Hendy, untuk yang ini kenapa dua-duanya jantan semua? Apakah untuk betinanya susah kok? Oke. Nah, terus Dit, ini dua-duanya cowok. Kenapa? Banyak yang nanya kan kenapa nggak sepasang? Untuk jenis piebald ini, betinanya rasionya lahirnya tuh susah sekali. Makanya harga betina itu jauh lebih tinggi dibanding jantannya. Jadi untuk jenis ini bisa dibilang 80% lahir tuh jantan, 20% itu betina. Jadi yang Boleh betinanya dikatakan spesial untuk banget. Yang jenis ini betinanya itu rare ya? Iya, lebih susah karena 80 banding 20. Jadi kalau bisa 10 lahir, 2 betina, 8 jantan. Untuk perbedaan harganya pasti jauh ya Ko ya? Jauh. Karena pada umumnya pari udah pasti betina lebih mahal. Tapi karena di sini lebih susah lagi, lebih beda jauh lagi betinanya. Pada umumnya betina akan lebih mahal. Ko Hendy, ini kan saya perhatiin nih sambil video callan. Kenapa warnanya tuh bisa nyala banget ya Ko? Nah, itulah spesialnya piebald. Piebald tuh kalau yang normal bukan albinonya, piebald kan udah susah juga, itu kelainan genetik. Dia tuh bagian tengahnya itu putih, sampingnya coklat. Nah, karena dia albino, bagian putihnya itu makin putih dan sampingnya tuh jadinya pink. Nah, jadi seakan-akan kalau kita lihat tuh ikannya nyala, glow in the dark. Nah, itu yang kenapa piebald itu spesial banget ya itu. Udah spotnya kuning banget, golden banget. Dasarnya jadi putih banget, jadi benar-benar kontras dan nyala banget. Apalagi kalau kena lampu main. Kalau untuk usianya sendiri nih kok, jenis yang albino piebald ini bisa sampai berapa tahun kok? Kalau pari usianya bisa sampai 15 tahun. 15 tahunan kalau memang dia dipelihara dengan lama baik juga ya, sampai Ko 15 Hendy tahunan. ya. Nah, untuk yang kelainan genetik seperti ini, yang albino seperti ini, apakah bisa sampai 15 tahun juga? Rata-rata 10 sampai 15 tahun. Atau 10 sampai 15 tahun untuk pari. Ko Hendy, saya jujur pertama lihat piebald ini kan piebald albino ya kok. Ini di kontes Indo Dragon nih kok. Nah, saya sempat mikir, kenapa jarang sekali orang yang punya piebald albino ini? Apakah susah di sini dan di luar pun susah sehingga jarang orang yang masukin kok? Ikan ini bisa dibilang satu dunia masih sulit. Jadi bisa dilihat di luaran juga belum banyak orang yang punya ikan ini. Jadi ini salah satu ikan yang langka. Apalagi piebald dan albino. Mungkin piebaldnya udah berkeliaran lah, maksudnya udah banyak yang punya piebald untuk piebald normalnya. Tapi ini piebald dan albinonya ini cuma beberapa orang yang punya. Jenis piebald albino ini rare sekali ya kok. Sangat Iya, bisa dibilang rare sekali.
untuk saat sekarang dia salah satu yang paling rare di Indonesia. Nah, teman main, jadi tahu kan bahwa pari jenis piebald albino ini sangat sulit dan sangat langka. Tapi di Rumah Main Indonesia, kalian bisa lihat pari ini, dan jika kalian berkenan, kalian bisa beli juga pari ini di Rumah Main Indonesia ya. Untuk cara aklimasinya berbeda nggak kok? Sebenarnya caranya sama aja, intinya mencampurin air dari yang kantong sama yang di akuarium. Nah, secara pelan-pelan. Ini kan tadi kita udah pelan-pelan di bawah. Jadi ini sekali lagi sebelum kita rilis, mau dia pakai baskom, mau dia pakai plastik. Nah, intinya airnya dicampur pelan-pelan biar ikannya nggak kaget. Pari itu kan termasuk predator juga nih kok. Dia bakal ngebully dengan sesamanya seperti ikan predator lainnya nggak kok? Bisa, kadang-kadang bisa. Apalagi kalau kurang makan. Oke Kohen, untuk yang itu tuh jantan atau betina? Ini yang sepertinya ini yang jantan. Nanti kita lihat betinanya. Oke, siap.
untuk yang ini tuh jenisnya sama tapi beda size atau gimana nih kok? Ini jenis yang sama, beda kualitas. Beda size juga sih memang, tapi beda kualitas ini. Beda kualitas. Kalau ini Ini jenisnya grade apa? A. Oke. Ko Hendy, bisa bantu saya jelasin nggak untuk yang kanan ini apa dan untuk yang kiri ini apa, Ko Hendy? Nah, ini untuk yang 3B sama 4B ya. Jadi yang 3B ini yang grade A-nya. Nah, untuk grade A-nya. Yang 4B ini grade AA. Jadi satu level di atasnya. Kenapa dia lebih tinggi grade-nya? Bisa dilihat dari spotnya. Lebih full, lebih rapi. Lebih full, lebih rapi. Kalau yang AA lebih ini standarnya. Oke. Standarnya. Ini jantan dan betina ya, kok? Di sini ada 2 pasang, di sini ada 3 pasang. Untuk ukurannya sendiri, ukuran berapa nih, Ko? Ukuran kalau yang ini lebih besar, dia ukuran sekitar 15 sampai 17 yang ini. Yang ini 14-15 cm. Nah, karena ada yang nanya kenapa BD tuh kecilnya abu. Nah, BD kalau abu, kalau memang dia rapi dan abu, totalnya masih full, ekornya juga pendek, itu dia abu itu karena dia masih mau mutasi. Jadi justru abu kadang kita cari, kalau sebagai breeder kita cari yang abu karena dia masih tumbuh terus spotnya. Kita ada contohnya nih. Nah, ini contohnya nih. Itu kan seperti burem-burem di tengah-tengah, di antara spot-spot putih ada yang burem-burem putih. Nah, itu nanti akan jadi tumbuh spot-spot baru. Oh. Nah, kayaknya dia masih warna abu. Rata-rata kalau yang grade lebih tinggi dia emang lebih abunya lebih lama karena dia spotnya lebih banyak. Nah, kayak ini kan nih, lebih cepat hitam kalau yang grade A itu. Lebih pekat. Lebih pekat dia. Ko Hendy, kalau udah size segini itu bagusnya dikasih makan apa, Ko Hendy? Kalau untuk size segini udah dari 15 cm ke atas bisa udang, buang kepala, atau mau lebih lagi buang ekor juga boleh. Buang kepala, buang ekor, atau cacing beku. Cacing beku. Oke. Berarti ini kiri kanan sama ya, Ko ya? Kiri kanan sama aja makannya, semua pari sama. Kalau menurut pengalaman Ko Hendy sendiri, untuk grade A dan AA, lebih banyak dicari yang Saya mana? pasti Cuman nanti kembali lagi ke harga. Untuk harganya sendiri, beda jauh nggak nih kok antara yang grade AA dan yang grade A? Harganya lumayan beda, tapi lumayan beda, tapi ya nanti ada deh harga kita di sini ya, biar perbedaannya nanti dikasih tahu. Pertumbuhan ikan ini tergolong cepat atau lambat kok? Nah, kalau pertumbuhan pari dia termasuk cepat. Kalau makannya di push, setiap hari makan, airnya sering diganti. Jadi pari itu awal-awal banyak yang awal-awal nyampe gini memang ganti air jangan terlalu banyak dulu. Misalnya 20%, 30%, 20%, 30% setiap ganti. Tapi kalau udah stabil lama-lama mau ganti sampai 50% juga bisa. 40 karena dia udah stabil dengan airnya. Tapi kalau mau aman ya seminggu 2 kali 30%. Itu udah cukup, kecuali tanknya bener-bener penuh banget, seminggu 3 kali 30%. Kalau ini jenisnya apa, Ko Hen? Ini Pearl Albino tapi yang lebih ke white spot, karena Pearl Albino itu ada 3 yang umum, yang orange sama red,
Ada lagi yang golden yang warnanya hampir kayak piebald. Nah ini yang white-nya, yang white spot-nya. Oke, yang ini pearl albino. Kalau untuk sebelahnya kok Nah ini juga salah satu yang favorit. Warnanya kontras juga dan coraknya juga unik, banyak macamnya. Hybrid albino. Karena silangan kan, jadi dia lebih unik-unik lagi polanya. Ini kalau yang ini bisa dibilang entry levelnya albino, yang paling murahnya. Nah, dari sini biasa naik ke sini. Nanti ada lagi beberapa tahapan lagi baru sampai ke piebald sama BD albino. pari itu ada level-levelnya ya? Ada. Maksudnya ada level-levelnya untuk harganya dan warna. Jadi ini buat yang mau pertama kali pelihara pari, mau pertama kali pelihara albino, ini boleh buat trialnya karena harganya ini cukup terjangkau, sangat terjangkau. Oke, sekarang kita tuang multivitamin. Karena ikan baru datang, biar lebih cepat stabilnya, adaptasinya lebih nggak gampang stres, kasih multivitamin. Sorry. Simpan banget. Kohen, ikan ini bisa mulai kasih makan kapan kok? Besok bisa kasih makan. Kalau yang ukuran ini mendingan cacing buku dulu. Kalau yang BD boleh dicampur. Mau cacing buku dulu boleh. Nanti 2-3 hari baru udang. Ini juga penting kalau buat water stabilizer buat ikan baru datang. Karena kebanyakan ikan baru datang itu dia buang lendir. Buang lendir itu nanti bikin amonianya juga naik. Nah, kalau ada ini dia lebih agak maintain amonianya. Jadi air nggak cepet kotor. Karena ikan baru datang dia buang lendir, buang kotoran. Oke kok Hendy, kita kan nih datengin pari banyak banget dan saya nih agak khawatir juga kok. Kok bisa kasih tips saya nggak? Gimana cara bedain kalau si pari ini sehat dan pari ini sakit nih pari kok? Pari kalau sakit pertama pasti nggak mau makan. Pasti nggak mau makan. Iya, dikasih makan nggak mau makan, nggak aktif ikannya. Nah itu biasa utamanya, gejala utamanya itu air, tapi bisa juga bakteri. Kalau bakteri, dia nanti pinggir-pinggirannya tuh grepes, halus, tapi bukannya digigit ya, kadang-kadang pari juga iseng gigit temennya. Nah, tapi dia gigitannya itu rapi sekeliling pari. Nah, jadi kalau gigit kan sebelah sini, beda-beda. Nah, kalau dia bakteri, itu akan rapi sekelilingnya. Naik pelan-pelan masuk. Nah, itu bakteri harus pakai antibakterial. Terus ada juga dia utamanya sih air biasanya kalau pelihara pari kurang itu karena airnya kotor, jarang ganti air. Nah itu dia mulai kurus, lama-lama nggak mau makan. Nggak mau makan lama-lama kurus. Jadi kalau selama pari makannya bagus, rutin, nah itu nggak ada masalah. Oke kok Hendy, kalau udah ketahuan sakit nih kok, cara penanganan pertamanya gimana kok? Misalnya ketahuan sakit nggak mau makan, umumnya kita ganti air. Kasih heater naikin ke 30-31 derajat. Nanti kita lihat lagi kalau misalnya dia tetap nggak mau makan, kita bisa juga coba obat buat cacing. Kadang takutnya cacingan. Jadi kita kalau itu biasa sih umumnya mereka kalau airnya kotor ganti air sekali 2 kali akan lebih membaik.
Kalau langsung digarantina gitu gimana kok ini? Coba tes aja dulu, ganti air, tes dia besoknya mau makan apa enggak. Nanti kalau beberapa hari dia makin lama makin nggak mau makan, kita baru pindahin. Berarti jangan langsung dipindah dulu ke Iya. karantina ya kok ya. Oke, Ko Hendy bisa bantu saya jelasin ke teman main cara bedain yang kiri dan yang kanan. Memang mirip awalnya karena ini silangan antara BD dan ini. Jadi ada darah ininya, ada darah BD-nya, makanya mirip. Tapi ini umumnya totalnya kecil-kecil, ada garisnya nantinya. Kalau ini totalnya gede-gede, udah ada patternnya gede-gede. Ko Hendy, untuk pari sendiri itu sebenarnya butuh aerator nggak sih kok? Semakin banyak oksigen lebih bagus. Nah makanya kayak di tank ini kenapa yang lain nggak terlalu saya pakai aerator, yang ini saya pakai aerator karena ini kan jumlahnya agak banyak. Jadi saya tambahin aerator biar makin cepat adaptasinya. Karena kalau oksigennya banyak, dia nggak terlalu capek untuk nafasnya. Karena kan akuarium ini isi 6. Filternya mendukung, tapi oksigennya jaga-jaga aja untuk yang pertama kali saya kasih aerator biar kencang. Kebetulan ada aerator dari Yifang ya. Yang ini kebetulan nih aeratornya juga ada ion negatif buat bantu bikin cepet pulih ikan dari stres. Ko Hendy, terima kasih ya kok udah jauh-jauh. Ya, thank you juga. Antar pari sendiri. Sampai ketemu lagi ya kok. Nanti begitu sampai Jakarta saya. Boleh, sampai ketemu lagi. Boleh, yang mau ke rumah, mau pari-pari ini bisa langsung ke rumah main. Mumpung stoknya masih baru, banyak pilihan, dan kebetulan yang kali ini top kualitasnya bagus-bagus. Dari Ako Premier. Thank you ya kok. Thank you. Oke teman main, jadi Koko udah selesai video callan sama Ko Hendy. Buat teman-teman yang pengen dapetin parinya, bisa langsung datang ke Rumah Main Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you.